Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Ya. Senang sekali hari ini kita bisa bertemu kembali di mata kuliah kalkulus. Hari ini kita bakal membahas materi yang seru dan pastinya penting banget, yaitu tentang turunan fungsi transcendent. Jadi di dalamnya tuh kita bakal bahas jenis-jenis fungsi seperti eksponensial, logaritma, trigonometri dan trigonometri inverse, lengkap dengan rumus dan contoh soal. Jadi buat teman-teman, yuk disimak baik-baik. Kalau ada yang belum paham bisa ditanyakan di sesi tanya jawab. Langsung aja saya akan mulai presentasinya. Ya, perkenalkan, nama saya Davaludin Fauzan. Nama saya Rafa Nugraha. Nama saya Stefan Nugraha. Pikul bu namanya. Di sini ada jenis-jenis fungsi transcendent yang bakal kita bahas, yaitu eksponensial, logaritma, trigonometri, dan trigonometri inverse. Dan saya akan membahas yang pertama adalah eksponensial. Jadi apa sih eksponensial itu? Eksponensial adalah fungsi dalam bentuk umum fx sama dengan a pangkat x, di mana a adalah bilangan real positif dan tidak sama dengan 1 atau fungsi eksponensial alami, seperti fx sama dengan e pangkat x. Eksponensial itu ada 3 macam aturan turunan. Yang pertama ada d per dx, e pangkat x sama dengan x. Ini turunan yang sangat unik karena hasilnya itu dirinya sendiri. Nah, yang kedua ada turunan fungsi a pangkat x. A pangkat x itu turunannya hasilnya a pangkat x dikali ln a. Ln a itu adalah logaritma natural dari a. Nah, yang ketiga ada turunan fungsi yang lebih kompleks. Jadi di dalamnya tuh ada fungsi fungsi di dalam fungsi. Jadi jika fx sama dengan e pangkat fungsi gx atau a pangkat fungsi gx, kita gunakan aturan rantai. Jadi ntar d per dx e pangkat fungsi gx, hasilnya tuh e pangkat gx dikali g aksen x. Nah, yang satunya d per dx a pangkat fungsi gx sama dengan a pangkat fungsi gx dikali ln a dikali g aksen. Kita lanjut langsung ke contoh soal yang pertama. Yang pertama ada contoh soal pertama. X e pangkat 2x. Kita langsung cari turunannya. X aksen sama dengan e pangkat 2x d per dx pangkatnya itu 2x. Turunan 2x itu adalah 2. Jadi hasilnya fx sama dengan 2, kita turunin 2 pangkat 2x. Ini hasil yang pertama. Yang kedua ada contoh soal lagi. Fx sama dengan 3x. Ini pakai aturan yang kedua. Jadi kita langsung cari turunannya. F aksen x sama dengan 3 pangkat x d. Kita cari turunannya 3x, 3 pangkat x. Turunannya sesuai rumus yang kedua adalah 3 pangkat x dikali ln a. A nya itu berarti kan 3, berarti ln-nya 3. Jadi turunan yang kedua adalah fx, f aksen x 3x dikali ln 3. Ini hasil yang kedua. Yang ketiga, ini pakai aturan yang lebih kompleks yang ketiga tadi, pakai aturan rantai. Fx sama dengan 5x pangkat 5 pangkat x2. Ada fungsi di dalam fungsi, jadinya kita pakai aturan rantai. Langsung dari turunannya f aksen x
5 pangkat X2 jadi 5x2. Kita langsung cari turunannya. Turunannya tuh sesuai rumusnya berarti 5x pangkat 2 ln A. Ln A berarti kan A nya 5. Kita tulis 5 di sini. Dikali lagi sama X2 tuh turunannya berarti 2x. Berarti itu yang B aksen. B aksennya adalah 2x. Kita tulis hasilnya di bawah. Jadi hasilnya F aksen X sama dengan 5x2 dan 5 kali 2x. Hasilnya bisa lebih rapi. Kita biar lebih rapi hasilnya 2x dulu. 2x 5 pangkat x2 ln A ln 5. Nah, ke contoh soal yang terakhir kita pakai fungsi logaritma trigonometri. Jadi f aksen sama dengan pangkat sin x. Kita tulis langsung turunannya f aksen sama dengan sin x dx. Kita cari turunan sin x itu. Di trigonometri itu udah ada aturan khususnya. Jadi nah, ini sin tuh turunannya berarti cos x. Berarti turunan sin adalah cos x. Jadi hasilnya f aksen x sama dengan x sin x dikali cos x. Sekian materi yang saya jelaskan, akan melanjutkan ke materi berikutnya oleh teman saya. Jadi untuk turunan logaritma itu dibagi dua, ada turunan fungsi logaritma umum dan turunan fungsi logaritma natural. Di sini logaritma umum juga rumusnya juga dibagi dua, yaitu ada jika y adalah logaritma x terhadap basis a dan juga jika y terhadap logaritma suatu fungsi terhadap baris a. Untuk rumus logaritma x terhadap basis a itu rumus turunannya atau daya per dx itu 1 per x ln a. Atau misalkan kalau kita kasih contoh soalnya itu y adalah log s dengan basis 5, maka turunannya itu 1 per x ln 5. Nah untuk logaritma a dengan fungsi rumusnya itu dy per dx sama dengan g aksen x per gx ln a. Gx ini adalah suatu fungsi. Misalkan kita punya contoh y sama dengan log 2x kuadrat plus 1, maka turunannya atau dy per dx itu 2x plus x kuadrat plus 1 ln 2. 2 nya itu diambil dari g aksen x, atau turunan dari fungsi ini x kuadrat plus 1 itu turunannya 2x, lalu gx nya kita masukin ini x kuadrat plus 1 ln a. Ln 2 itu dapat dari rumus ln a yang mana a nya itu 2. Lalu untuk turunan fungsi logaritma natural, rumus pertamanya itu y sama dengan ln x, dimana turunan dari ln x itu 1 per x. Kalau misalnya kita kasih contoh di sini y sama dengan 3 ln x, maka turunannya itu 3 dikali 1 per x sama dengan 3 per x. Karena ln x itu turunannya 1 per 3, tinggal dikali aja 3 kali 1 per 3 jadi 3 per x. Lalu kedua, jika y sama dengan ln suatu fungsi, maka itu rumus turunannya itu g aksen x per gx. Misalnya kita kasih contoh di sini y sama dengan ln x kuadrat plus 1, maka turunannya itu g aksen x nya, turunan dari x kuadrat plus 1 nya itu 2x, lalu fungsinya itu sendiri yaitu x kuadrat plus 1. Di sini misalnya kita kasih contoh yang lebih rumit, yaitu y sama dengan log 3 5x kuadrat min 2x plus 1, maka turunannya
Ini rumusnya pakai turunan yang G aksen X per Gx dan A. Misalnya kita cari dulu Gx nya, yaitu 5x kuadrat min 2x plus 1. Lalu untuk Gx nya tinggal kita turunin aja, nilainya 5x kuadrat. Kalau diturunin 2 nya dikali 5 hasilnya 10x, pangkatnya dikurang 1 hasilnya 10x kuadrat, pangkat 1 atau 10x. Lalu min 2x kita turunin jadi min 2, 1 kita turunin jadi 0 karena 1 itu nggak ada variabelnya, jadi kalau setiap angka yang nggak ada variabel itu hasilnya 0. Maka kita implementasikan ke dalam rumusnya. Di aksen X kita masukin 10x min 2 per Gx nya kita masukin 5x kuadrat min 2x plus 1, lalu ln A. Ln A nya itu 3. Lalu di sini untuk contoh soal turunan logaritma natural ada ln 3x plus 2 pangkat 5. Untuk mencari turunan dari ln 3x plus 2 pangkat 5 kita pakai rumus G aksen X per Gx, yang dimana udah kita ketahui Gx itu 3x plus 2 pangkat 5. Nah, untuk mencari G aksen X nya kita perlu menurunkan dari fungsi ini yang paling luar, yaitu pangkat 5. Kalau misalkan kita kan x pangkat 5 itu rumus turunannya x di 5 ditaruh sini jadi 5x, pangkatnya kita turunin jadi 4, hasilnya begini. Kalau kita implementasikan rumus itu ke sini, hasilnya jadi 5 dikali fungsinya yaitu 3x plus 2, dan juga pangkatnya kita kurangi jadi 4. Lalu dikali 3 ini kita dapetin dari turunan fungsinya ini 3x plus 2. Lalu ini 3 bisa kita kalikan 5, jadi hasilnya 15 kali 3x plus 2 pangkat 4. Nah, kalau kita kan udah dapat di aksen X, kita udah dapat di aksen X sama Gx, lalu kita substitusikan ke rumusnya itu di aksen X per Gx. Di aksen X itu 15 kali 3x plus 2 pangkat 4. Lalu untuk Gx itu 3x plus 2 pangkat 5. Ini sebenarnya masih bisa dikecilin lagi kalau ininya mainnya kita coret. Jadi hasilnya 15 per 3x plus 2. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan kepada Stefanus. Jadi di slide selanjutnya ini tuh berkaitan dengan rangkuman rumus-rumus turunan fungsi trigonometri. Jadi slide ini berisi rumus-rumus besar turunan fungsi trigonometri. Rumus-rumus ini sangat penting karena merupakan dasar sebelum kita mempelajari turunan yang lebih kompleks seperti trigonometri inverse ataupun komposit. Kita punya 6 fungsi di sini, yaitu sin x, cos x, tan x, cos x, sec x, dan cos x. Ini udah itu.
slide selanjutnya ini tentang trigonometry inverse, yaitu fungsi trigonometry inverse ini digunakan untuk mencari sudut dari nilai fungsi trigonometri. Misalnya sin theta sama dengan 1/2, maka sin theta sama dengan sin pangkat min 1 dalam kurung 1/2 sama dengan 30 derajat. Lalu kita punya fungsi untuk inverse bisa digunakan kalau nilai x masuk ke dalam domainnya. Maka kita punya tabel domain di sini. Di sini ada fungsi domain dan range. Dari sini kita diperjelaskan bahwa sin pangkat min 1x itu domainnya di min 1 sampai 1. Dan ininya itu dari min pi per 2 sampai pi per 2. Di sini terus ada cos min 1 dan kurung x itu domainnya dari min 1 sampai ke 1 lagi. Lalu di bagian range itu dari 0 sampai pi. Dan di sini yang terakhir ada tan pangkat min 1 dan kurung x. Kalau domainnya bilangannya real, semua bilangan real. Dan di bagian range-nya itu min pi per 2 sampai dengan pi per 2. Ini tidak termasuk ujungnya ya. Dan di bawah ini ada rumus-rumus turunannya. Rumus-rumus turunan dasar trigonometry inverse yang kita pakai untuk menurunkan fungsi-fungsi inverse nantinya. Dan ini adalah rumus turunannya. Dan ini penerapan dan visualisasi untuk fungsi trigonometri. Yang pertama-tama di slide ini saya akan menjelaskan tentang contoh penerapan langsung dari turunan fungsi trigonometri inverse ini. Kita punya fungsi seperti ini, f dan kurung x sin ini pangkat min 1 ya, sin pangkat min 1 lalu dalam kurung 2x. Maka f aksen x sama dengan 2 per akar 1 min 4x kuadrat. Jadi di sini fungsi ini menggunakan bentuk dasar dari turunan sin pangkat min 1x, tapi karena isinya bukan x, maka kebalikan 2x, maka kita wajib menggunakan aturan berantai atau aturan rantai. Rumus dari dasar turunan sin pangkat min x ini seperti ini.
kita anggap bentuknya sin min pangkat min 1 2x. Jadi fungsi luar sin ini sin pangkat min 1 itu dianggap diinisialisasikan sebagai u. Lalu di fungsi dalamnya itu u adalah 2x. Lalu jadi kita turunkan fungsi luar seperti biasa, lalu dikalikan turunan fungsi dalam yaitu 2, dan kita juga perlu padatkan bagian dalamnya 2x sama dengan 4x. Jadi intinya aturan ini dipakai ketika kita punya fungsi di dalam fungsi bukan hanya x saja. Jadi lalu di bawahnya ini ada juga tabel sudut istimewa seperti yang ini bisa dilihat, yaitu ini penting untuk membantu kita mengenali hasil-hasil fungsi trigonometri yang sering muncul. Jadi misalnya di sini ada sin 30 derajat itu sama dengan 1/2. Berarti sin 1 itu sama dengan dalam kurung 1/2 itu 30 derajat. Lalu misalnya cos 60 derajat itu 1/2 hasilnya. Berarti cos pangkat 1 min 1 adalah 1/2 yaitu 60 derajat. Jadi ini sekarang kita masuk ke soal bagian trigonometri sini ya. Diketahui ini cara pengerjaannya adalah jadi rumus turunan dasar cos pangkat min 1 sama dengan 4x adalah karena di sini bentuknya adalah cos pangkat min 1 4x. Kita pakai aturan rantai. Kita turunkan bagian bagian 4x ya. Karena hasilnya adalah 4 kuadratkan jadi langkah yang harus kita mulai adalah
sekian dari pemaparan materi kita. Kita lanjut ke sesi tanya jawab ya berisi. Iya, 5 orang tercepat yang memberikan pertanyaan atau kritik saran dapat beng-beng 1. 5 ya. Langsung aja. Siapa mau nanya nih? Orang buat diskusi tanya jawab. Tangannya ya, cepat. Cepat. Satu. Apa namanya? Ahmad. Perkenalkan nama saya Profesor BHC. Saya dari kelompok 5 ingin bertanya. Boleh di slide nggak? Yang mana tuh? Ke atas dulu deh. Oh, Lagi. Nah itu. Yang di bawah tuh ada turunan sin sama cos ya. Kenapa itu sama turunannya? Sekalian ngasih tanggapan deh. Yang cos itu harusnya minus 1 per akar 1 dikurang x pangkat 2. Makasih. makasih ya. Iya. Sama aja sih. Rafi Lepasnya dari kelompok 3. Saya mau nanya di yang ini slide yang 5 yang turunan fungsi eksponensial. Coba ini. Bawah. Ya, itu yang nomor 2, turunan fungsi a x ya. Saya mau nanya, itu kan ada ln itu. Ln itu apa? Ln itu logaritma natural dari A. Berarti kan hasilnya bakal sama yang seperti soal yang A-nya itu. Jadi misalkan ln A. Nah, ini kan di sini contoh soalnya 3x, berarti kan A-nya 3. Berarti kan ln A itu hasilnya berarti ln 3. Ya, oke. Itu ya. Terima kasih. Ya, ngerti kan? Ya, paham. Perkenalkan nama saya Muhammad Faisal Devaran dari kelompok 4. Saya pengen nanya, tadi kan ada contoh soal trigonometri inverse ya, Pak? Ya. Nah, pengen nanya perbedaan dari trigonometri inverse sama fungsi trigonometri biasa. Nah, dari kedua fungsi tersebut, soal yang gimana yang dapat kita aplikasiin ke fungsi tersebut. Ya, kasih. Makasih ya. Oke, kita tutup sesi tanya jawabnya. Lanjut ke kritik dan saran. 2 orang. Berkira Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahimpo dari kelompok 11 Ibu Kritik, anggota dari kelompok berapa? 7 yaitu Bang Stefanus. Dalam presentasinya orangnya pas sekali dan terlalu banyak
dan terlalu lihat kebanyakan lihat gadget. Jadi interaksi kepada penontonnya kurang. Terima kasih ya, satu lagi kritik saran. Perkenalkan, nama saya Desi Nadia Putri, saya dari kelompok 6. Hanya kasih saran sih untuk dari segi PPT-nya udah bagus banget, tidak membosankan ya dilihat. Terus dari penjelasannya sih tadi dari awal tuh udah bagus, cuman di tengah-tengah tadi sempet hening dan istilahnya kayak yang dijelasin itu pusing sama apa yang dijelasin sendiri. Terus kitanya juga nggak enjoy dengarnya lagi gitu. Tapi overall bagus kok kelompok kalian. Tadi pertanyaannya kenapa rumus dari turunan sin min 1x sama cos min 1x itu sama ya? Ini sebenarnya kita tahap penulisan aja sih. Emang bener tadi kan lu udah koreksi kan ya? Iya itu bener ya, bener kayak gitu. Iya ya bener, min 1 per akar 1 min x kuadrat. Pasti udah koreksi. Ya. Keluaran ya. Jadi trigonometri biasa itu seperti kita masukkan sudut ke lalu keluar nilai perbandingan. Jadi misalnya sin 30 derajat itu 1/2 kan. Kalau trigonometri inverse itu kebalikannya. Jadi kita masukkan nilai lalu keluarkan sudut. Jadi misalnya sin min 1/2 itu 1/2, hasilnya 1/2 yaitu 30 derajat. Lalu soal yang bisa tulis ini, contoh soal yang bisa dilakukan itu trigonometri biasa itu sin 30 derajat sama dengan 1/2. Lalu trigonometri inverse itu di sin pangkat 1/2 dan sin min 1 jalan turun 1/2 lalu sama dengan 30 derajat. Kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.